Kita ke sorotan lainnya. Saudara, mengantisipasi berkembangnya kasus super flu di tanah air, sejumlah bandara memperketat pengawasan. Salah satunya dengan kembali mengoperasikan thermal scanner atau pemindai suhu tubuh yang sebelumnya digunakan saat pandemi COVID-19. Penyebaran varian baru virus influenza atau yang dikenal dengan super flu telah terdeteksi di sejumlah provinsi Indonesia. Gejala flu biasa dan super flu hampir sama, namun gejala super flu ditambah dengan nyeri tenggorokan, nyeri otot, menggigil, hingga kelelahan berat dengan onset yang muncul secara tiba-tiba. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pada 31 Desember 2025, tercatat ada 62 kasus influenza A H3N2 subclade K atau super flu di Indonesia. Tersebar di sejumlah provinsi, namun jumlah terbanyak ada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Sementara mayoritas pasien adalah perempuan dan anak-anak. Untuk mengantisipasi penyebaran atau penularan yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kembali mengaktifkan alat pemindai suhu atau thermoscanner. Alat ini digunakan karena menilai gejala super flu sama dengan gejala COVID-19, sehingga ketika ada pengguna bandara yang mengalami demam, bisa segera dipisahkan untuk ditangani. Thermoscanner ini juga sudah terpasang di terminal kedatangan, baik internasional maupun domestik. Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai, karena ini adalah pintu masuk internasional yang cukup besar penggunanya, saya kira gejala yang kami pelajari dan kami dapatkan informasi kurang lebih mirip ya dengan orang flu biasa, hanya mungkin ada gejalanya sama, sehingga mendeteksinya itu juga akan lebih terlihat ketika suhu badan tinggi, sehingga termometer atau termogun yang kami siapkan pada masa pandemi lalu bisa kami gunakan dan kami standby-kan kembali pada saat ini. Sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, Balai Kekarantinaan Kesehatan memperketat pengawasan pintu masuk Kaltim, menyusul laporan peningkatan kasus super flu di sejumlah negara. Menurut data Balai Kekarantinaan Kesehatan Kota Balikpapan, sejauh ini belum ditemukan kasus terkonfirmasi positif di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Namun, seluruh penumpang internasional yang masuk wilayah Kaltim wajib mengisi aplikasi All Indonesia untuk deteksi awal gejala penyakit menular. Selain itu, BKK Balikpapan juga memasang pemindai suhu tubuh di bandara guna antisipasi masuknya penumpang dengan gejala influenza. Di pintu masuk, kita mensiasati dengan seluruh penumpang yang masuk itu wajib mengisi All Indonesia. Jadi dia mengisi All Indonesia, itu nanti di situ ada dia gejala batuk, pilek, demam dari negara mana. Itu setelah masuk akan masuk ke desktop kami, akan kami analisis mana yang kita curigai, nanti akan kita koordinasikan sama maskapai untuk kita lakukan pemeriksaan. Dan kita juga memasang thermal scanner di bandara untuk mengantisipasi hal tersebut. Sementara di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, belum ditemukan adanya kasus super flu. Namun antisipasi sekaligus sosialisasi ke masyarakat terus dilakukan agar penyakit dapat dicegah sedini mungkin. Bahkan sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Pangkal Pinang telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Petugas kesehatan diminta lebih sensitif dalam menjaring dan memantau kasus-kasus flu yang datang ke pelayanan kesehatan guna mendeteksi secara cepat kemungkinan adanya penyakit menular yang berpotensi berbahaya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu untuk mengantisipasi kasus super flu pada anak, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso. Selamat siang, Dr. Piprim. Salam sehat selalu. Selamat siang. Dok, apa kabar, Mas? Betul, kasus yang terjadi super flu ini banyak menyerang wanita dan juga anak-anak. Apa benar super flu ini rentan pada anak? Iya betul, jadi anak-anak karena mekanisme imunitasnya masih belum matang betul ya, ini juga menjadi salah satu faktor. Di samping itu juga struktur saluran pernafasan pada anak dibanding orang dewasa dia relatif lebih sempit ya, jadi kalau terjadi gangguan gejalanya bisa muncul lebih berat daripada pada orang dewasa. Ini yang menyebabkan kenapa balita terutama itu bisa sangat rentan dengan
adanya influenza yang baru ini ya, atau super flu ya. Nah, ini kan yang harus diantisipasi oleh orang tuanya adalah gejalanya. Gejalanya seperti apa, Dok? Baik, kita seringkali keliru ya antara common cold atau selesma, batuk pilek biasa ya, yang memang ada pileknya, ada batuknya, juga kadang-kadang ada demam tapi tidak tinggi. Nah, kalau dia influenza yang karena virus H3N2 ini atau influenza A ini, dia ada demam tinggi, ada rasa lelah atau fatigue yang nyata ya. Kemudian ada sakit kepala dan nyeri-nyeri otot ya. Dan ini sangat jarang pada common cold. Pada selesma ini jarang, tapi pada influenza yang beneran ini ada seperti itu. Jadi anak-anak itu kemudian cenderung untuk rebah, istirahat, tidak aktif. Sementara pada anak-anak dengan common cold biasanya dia masih pecicilan, lari sana lari sini ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Terutama kalau ada tanda-tanda bahaya sebetulnya. Ya, misalkan anak jadi sesak, napasnya cepat, demamnya lebih dari 40 derajat, ya, ada kejang, ada biru pada mulutnya. Nah, ini gejala-gejala bahaya yang perlu segera dibawa ke rumah sakit apabila anak-anak mengalami itu. Gejala-gejala berbahaya tadi bisa berujung terhadap risiko yang berat nggak sih, Dok? Seperti kematian gitu? Bisa. Jadi influenza terutama apabila mengenai pada anak dengan komorbid, gejalanya bisa berat ya, bisa terjadi hiperinflamasi ya, bisa terjadi badai sitokin, dan inilah yang perlu kita antisipasi karena anak-anak dengan komorbid ya, seperti anak dengan diabetes, anak dengan obesitas, anak dengan terapi kronik ya, penyakit jantung bawaan misalkan, itu daya tahannya memang sudah lemah. Kalau anak-anak obesitas memang sudah ada inflamasi yang kronik ya, derajat rendah, dan ketika ada serangan influenza seperti ini dia bisa bereaksi heboh sehingga terjadi hiperinflamasi dan mirip-mirip dengan COVID ya, yang terjadi badai sitokin itu. Kira-kira begitu. Oke, Dok, kalau tadi orang tua sudah tahu ini ada beda antara common flu, flu biasa dengan flu yang super flu ini. Kalau sudah diketahui ketika anaknya terlihat sangat lelah, ini apa yang harus dilakukan sebenarnya? Baik, yang pertama-tama harus dilakukan istirahat ya. Jadi anak jangan boleh sekolah, jangan boleh aktif, jangan boleh olahraga atau pergi les dan sebagainya. Pertama-tama ketika anak mengalami gejala awal dari penyakit ini, dia harus istirahat, tidur yang banyak. Mengapa? Karena dengan tidur itu sistem imun kita fokus bekerja untuk menghalau virusnya, ya. Kalau dia aktif beraktivitas, apalagi disuruh olahraga, nah ini malah bikin replikasi virusnya tambah heboh. Satu, yang kedua, kita terapkan lagi isoman. Anak-anak ini 1 hari sebelum gejala muncul sampai 5 hari setelah gejala virusnya itu ada, dia menjadi sangat menular. Dan super flu ini salah satu yang berbeda adalah dia sangat menular dibanding flu sebelumnya, ya, dibanding flu yang biasa ya. Deklan ini transmisinya jauh lebih cepat menular. Oleh karena itu isoman ya, kita ingat pelajaran pada saat COVID ya. Jadi jangan disuruh berkumpul dengan teman-temannya. Anak-anak yang kena sakit ini suruh menerapkan PHBS. Kalau bersin atau batuk ditutup mulutnya ya. Kemudian cukupi cairan ya supaya dia tidak dehidrasi, dan nutrisi dengan protein yang tinggi supaya dia bisa mendapat asupan yang cukup ya. Hindarkan makanan-makanan yang mengandung gula tinggi atau makanan junk food. Karena ini nanti memicu inflamasinya lebih heboh. Ya. Jadi itu beberapa hal, dan tentu saja red flag tadi, kalau ada tanda-tanda bahaya, segera bawa anak itu ke dokter, jangan dibiarkan di rumah. Tapi beri kesempatan anak itu untuk istirahat sebaik-baiknya, agar tubuhnya optimal untuk melawan serangan dari virus influenza ini. Oke, penularannya cukup mudah seperti COVID-19 begitu, Dr. Piprim. Lalu untuk mencegahnya, apa yang harus dilakukan? Imbus imun seperti apa yang harus diberikan kepada anak? Ya,
ini ada imunisasi influenza ya yang IDAI merekomendasikan diberikan pada usia 6 bulan ke atas ya. Pertama kali diberikan 2 kali ya, kemudian diulang tiap tahun. Nah ini laporan yang efek dari imunisasi ini cukup efektif ya. Meskipun terhadap superflu ini dia imunisasi itu cukup efektif untuk mencegah keparahan dari influenza ini ya. Kemudian tentu saja gaya hidup sehat ya. Anak-anak sekarang banyak sekali yang begadang ya, stres, tidurnya sampai larut malam. Nah, ini yang memang harus kita sadarkan mereka untuk tidur cukup setiap saat. Tidurnya memang cukup. Anak-anak itu biasanya bisa 8 jam sehari ya, mungkin yang lebih kecil 8 sampai 9 jam sehari itu harus cukup supaya imunitasnya optimal. Dan juga gaya hidup sehat ya, rajin berolahraga ya, nutrisinya juga mesti yang nutrisi sehat. Nah itu saya kira hal-hal yang penting. Dan terutama pada anak-anak dengan komorbid, ini harus kita lindungi juga dengan imunisasi. Ya, karena anak-anak komorbid biasanya kalau kena dengan influenza ini, dia gejalanya bisa lebih parah daripada anak-anak sehat yang tanpa komorbid. Gitu Mas. Ya, vaksinnya sama dengan flu biasa, cuma dosisnya diberikan lebih, seperti itu dok? Enggak, sama saja. Imunisasinya sama, karena gejala pada penyakit ini ya, superflu ini sebetulnya sama saja influenza, cuman transmisinya saja memang yang lebih cepat menular. Ya, jadi sebetulnya ini tidak perlu panik ya. Kita tidak perlu panik dengan isu superflu ini. Kita tetap waspada, berikan anak-anak imunisasi, terapkan PHBS. Kita sudah ada pengalaman dengan pandemi COVID kemarin, itu sangat berharga untuk menghadapi berkembangnya penyakit virus seperti ini. Baik, terima kasih. Tidak perlu panik. Terima kasih Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, sudah berbagi informasi bersama